Sedikit-sedikit kalian sesuaikan dengan tangan anak Anda. Kalau nggak melihatnya seperti ini, rada gimana gitu, aneh gitu maksudnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan gua Muklis. Di video kali ini gua mau unboxing sekaligus mereview beberapa produk yang sudah gue beli, dan ini ada di dalam satu toko. Jadi biar simple, gue beli dalam satu toko, gue cari barang-barang apa saja yang unik yang ada di Oil Shop atau yang dijual oleh Oil Shop. Nah, biar kalian tidak penasaran, sekarang gue akan siapin paketnya cuy. Oke, ini adalah paketnya cuy. Jadi di sini ada 11 barang yang udah gue beli, dan ini adalah barang-barang yang menurut gue unik dan aneh tentunya. Tapi barang-barang ini sepertinya bermanfaat juga cuy. Jadi biar nggak penasaran lagi, kita unboxing cuy. Sebelum unboxing, untuk kalian yang baru nonton video gue ini, jangan lupa untuk cuci tangan dulu, lalu klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue. Oke, kita unboxing cuy. Jadi dia dibungkus sama plastik tentunya, dan kemudian ini ada kardus. Kita buka cuy. Kardusnya aja udah aneh sih. Jadi bentukannya itu gak dibentuk kotak sih, nggak tahu kenapa. Cuy, jadi barang-barangnya udah gue buka, gue nggak buka full ya. Di sini gue ambil satu barang satu persatu, sekalian kita mereview cuy. Barang pertama gue ambil ini cuy. Oke, namanya corn stripper. Oke, performanya sih oke. Dia nggak ada kartu penjelasan ya, dia nggak ada penjelasannya di sini. Hanya ini aja di dalam kardusnya kosong di sini. Jadi cara kerjanya itu, kalau gue lihat dari model di kardus ini, dia ngedorong biar jagung ini bisa masuk ke dalam sini. Jadi jagungnya kita udah siapin, kita langsung praktek juga cuy jadinya ya. Karena ya aneh aja. Kita coba satu dulu. Oke, ini jagungnya, ini alatnya. Sebelum kita pakai alat ini, kita cuci dulu cuy. Jadi gue cuci dulu sebentar. Ini jagungnya kita juga butuh satu piring buat tempatnya atau mangkok ya. Jadi tunggu sebentar cuy. Oke cuy, jadi gue udah cuci. Jadi masih ada basah-basah gitu air. Dan ini gue udah pakai tempatnya. Jadi kita geser sedikit. Oke. Padahal kita coba cuy. Ini buat serut jagung, jadi mempermudah kalau kalian ingin membuat sayur dan pakai ada bahan jagungnya. Ini ada alatnya. Kita coba cuy. Jadi kalau gue lihat modelnya begini. Ini. Oh iya cuy.
Jadi kita ngedorong dia ngelupas, tapi ini lumayan tajam juga sih, jadi hati-hati ya untuk megang jagungnya agar tidak kena. Oke, jadi seperti ini, dan gue nggak bisa langsung, jadi kayaknya gue goyang-goyangin dikit-dikit biar dia masuk ke sela-selanya. Jadi dia udah masuk. Nanti kita akan ngambil dari sini, kita turunin gini. Oke, tuh. Nah seperti ini cuy. Jadi dia, nah, jadi kalau pas lepas itu, ini menurut gua praktis banget. Kalau kalian nggak mau ataupun capek-capek untuk nyerupnya pakai pisang ataupun pakai tangan, kita ketek satu-satu seperti itu. Ini gampang banget cuy. Barang ini aneh menurut gua, tapi bermanfaat. Oke, kita coba lagi cuy. Oh parah cuy, asik banget ini. Ini benar tuh, lihat, bersih banget cuy, sampai ke dasar batangnya cuy. Ini jadi kalau kalian lihat, ini rapi tuh sampai ke tulangnya atau batangnya ya. Jadi isinya nih tuh jadi rapi cuy, jadi bagus. Oke, ini barang pertama kita yang kita review. Nanti kita akan coba lanjut ke barang lainnya. Jadi gue stop untuk barang yang ini, barang yang ini cuy, untuk ngelepasin biji jagung. Oke cuy, gue coba dulu sampai full ya, jadi sampai biji jagung ini terlepas semua dulu ya. Ini gampang banget cuy, jadi kalian cuma ngelepasin doang bagian mana yang akan kalian serut, terus dorongnya neken ya, terus goyang-goyang dikit biar lancar. Oke, jadi lepas. Yang kalian harus perhatikan itu tangan yang megang jagung ini, jangan sampai kena mata pisau di sini. Tapi nggak terlalu tajam, tapi lumayan kalau kena tusuk gitu ya ke baret. Oke. Jadi ini udah semua, tuh kalian bisa lihat sampai batang-batangnya tuh, dan ini hasilnya. Mantap sih, kita punya satu alat dalam rumah tangga untuk mempermudah memasak sih. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya. Oke, ini cuy barang kedua. Apa ya? Kita buka cuy. Kita dorong. Oke. Yes. Oke. Ini cuy alat barang kedua kita. Barang yang menurutku unik dan aneh, yang dijual di oil shop. Kita buka cuy. Barangnya sekecil dan nggak ada penjelasan juga cuy. Oke, mungkin gue cari tahu dulu ya cuy ya penjelasannya sendiri. Oke cuy, jadi ini barangnya dan gue akan jelasin sedikit modelnya seperti ini. Oke, jadi di sini namanya pembersih debu portable travel mini. Jadi ini untuk membersihkan debu dari pakaian itu. Membersih debu portable, debu, bulu halus, apalagi bulu yang berasal dari hewan peliharaan. Wow. Jadi bulu-bulu dari hewan peliharaan bisa juga diangkat cuy pakai portable mini ini cuy. Yang menempel pada pakaian ataupun furnitur kesayangan tentu sangat mengganggu kebersihan. Ketika sedang berpergian, tentunya Anda membutuhkan alat yang dapat dengan cepat mengangkat semua kotoran tersebut dalam waktu singkat. Oke, yang dapat mengangkat seluruh debu dan kotoran yang menempel dengan seketika. Oke, bentuknya ringkes ya, gampang gitu. Terus bisa dimasukin ke tas juga dan bisa dipakai berulang kali cuy. Wow,
Jika debu sudah penuh menempel pada alat, bersihkan di bawah air mengalir. Keringkan, maka alat dapat digunakan kembali. Kekuatan menempel pun tetap sama. Ih, mantap cuy. Jadi terus ukuran ini kecil, ukuran itu 18,5 kali panjang ini 3 cm. Terus ukuran ketika dilipat gini, kalau panjang tadi kan 18 ya, 18,5 dikali 3 cm gitu kan. Nah ini kalau dilipat seperti ini jadi 10 cm doang cuy. Tuh bisa dimasukin ke saku katanya. Oke, tanpa berlama-lama kita coba cuy di baju yang langsung kita pakai cuy. Jadi alat peragamnya baju kita sendiri cuy. Oke, kita lepasin dulu ini cuy. Jadi ada plastik yang melindungi dari pengangkat debunya cuy. Ini kita lepas. Oke, kita tahan biar mati. Oke, di bagian tertentu lagi. Jadi di sini mungkin dari kamera tidak kelihatan, tapi di gua kelihatan ada beberapa debu gitu, yang putih-putih kecil gitu. Ini harus langsung gue coba ya. Mungkin nggak kelihatan, cuman ini gua rasakan sendiri cuy. Bener cuy. Jadi bener dia ngangkat, gua nggak tahu nih nempel di bagian mana. Oh di sini cuy. Nah di sini juga ada rambut cuy. Di sini berarti di baju gua malah nggak ngelihat ada rambut, tapi di sini nempel ada rambut. Oke, gue coba deketin, kali aja bisa ke zoom. Nah ini ada rambut nih, kalau ada helaian gitu ya. Nah, oke, berarti benar nempel. Kita coba di bagian saku. Oh oke, dia ngangkat cuy. Mantap. Oke, dan benar, banyak banget bintik-bintik putih yang nempel cuy. Oke, kalau bisa kelihatan ada hitam-hitam dan putih-putih banyak gitu. Oke, berarti benar mini portable ini bisa mengangkat debu-debu di pakaian kalian dengan sangat mudah cuy, dan praktis tentunya. Apa aku harus tutup lagi nih? Coba diangkat, coba sebagian kanan. Ini bagian kanan gue coba. Kita cuma bikin seperti di dirinya. Wow, banyak sekali ternyata di baju gua cuy. Banyak banget debunya. Dan dengan alat ini kalian mungkin mau keluar, mau kondangan atau ke pertemuan lainnya yang biar kalian nggak kelihatan kotor, mungkin kalian ada ketombenya di sebelah kanan kirinya, bisa banget pakai alat ini. Gue lagi nggak promosi ya, ini gue nggak dibayar sama penjualnya, gue nggak dibayar sama sekali ini ya, tapi gue memberitahu kepada kalian bahwa ada alat kecil dan itu sangat praktis. Ringkes banget cuy, tinggal tutup, kalian masukin ke kantong kalian cuy. Ya banget, sangat mudah cuy. Mantap cuy. Sebelumnya gua nggak ngerasain apa-apa gitu, maksudnya nggak kepikiran apa-apa untuk alat-alat seperti ini. Tetapi setelah kita cari tahu ternyata manfaatnya banyak cuy. Kayak yang tadi jagung itu mudah banget, tinggal kalian dorong itu biji jagungnya keluar dan dia masuk ke tempatnya, dan itu plastik yang di atas bisa kalian lepasin tentunya, karena itu gampang banget cuy, dan dia nggak gampang lepas karena kayak kunci gitu. Dan ini yang kedua, ini juga gampang cuy. Ini gua ambil kalau bisa ya selain rambutnya, semoga nggak merusak dari teksturnya. Oke sebentar, nah ini gua ambil. Nah ini rambutnya mungkin nggak kelihatan karena tipis namanya rambut ya. Ini rambutnya gua ambil, dan itu mudah banget sih. Oke, terus sementara kita tempel lagi biar kualitasnya nggak menurun cuy, karena belum deh. Karena dia infonya kalau dicuci dengan air mengalir lalu dikeringkan, manfaatnya bisa dirasakan kembali ya cuy ya. Jadi ini tester bahwa alat ini benar-benar berfungsi dan sangat unik cuy.
Kalian nggak perlu kan pakai vacuum cleaner nyedot di baju kalian, nggak mungkin. Jadi yang kedua ini unik dan aneh banget cuy, tapi bermanfaat tentunya. Oke cuy, kita ke barang selanjutnya. Oke, oh barangnya kecil lagi cuy. Buka dulu kita dorong. Oh tajam cuy depannya, kelihatan. Oke, barangnya kecil, aneh ya, kayak gini doang tuh. Kalian ada yang tahu ini barang apa? Kita cari tahu cuy di tokonya tentunya. Sebentar. Oke cuy, gue udah dapat. Jadi barang ini adalah capit mata nanas cuy. Oke. Jadi karena ini barang dari luar, gua harus cuci lagi cuy barang ini. Oke cuy, ini udah gua cuci. Lalu ini nanasnya, nanas madu cuy. Biar kita langsung santap setelah kita bersihin mata nanasnya. Kita baca dulu penjelasannya cuy. Oke, mata nanas ini adalah solusi pencepit atau capitan untuk membersihkan mata nanas. Bahannya stainless steel dan tahan lama pastinya. Sangat praktis dan cepat membuat Anda lebih mudah membersihkan mata nanas. Kita coba cuy. Jadi biasanya ringkas ya. Tapi langsung ke intinya seperti namanya mata nanas. Pencapit mata nanas. Oke. Kita coba cuy. Oke, gue penasaran. Jadi gue harus lurus dulu ya. Oke, seperti ini buat tekan. Coba ya, kita matanya. Oke, harus gue capit, gue tarik. Oke. Oh iya cuy. Aduh, gak ada. Langsung ke akarnya cuy. Jadi kalian nggak harus tahu kan kalau ngelepasin mata nanas, motong yang dekat matanya gitu ya, pada miring, lalu kalian bisa ngangkat semua. Dan itu banyak banget yang terbuang cuy pastinya, karena di antara mata nanas satu dengan yang lain itu masih ada jeda buahnya cuy, ya kan? Dengan alat ini kalian cuma ngambil segini doang cuy per matanya. Nah, tapi kalau kalian pakai pisau, kalian motong, memang banyak yang keambil atau lebih cepat dikit ya ketimbang pencapit ini, tetapi banyak buahnya juga yang terambil pastinya. Kita coba lagi beberapa karena banyak juga ternyata gue lihat. Kita coba setengahnya kali ya. Oke. Oh malah ini gue cuma ngedorong doang cuy. Wah mantap cuy. Jadi modelnya aneh, cuman gini doang. Ternyata kalau kalian dorong, ini gue nggak pencet lagi ya, cuman gue dorong doang pakai tenaga sedikit, dia otomatis kayak ngejepit sendiri. Gue tinggal tarik. Mantap ya. Nih gue cuma diem doang, gue nggak mencet. Lihat kan yang ngedorong, dia lama-lama turun, dia lama-lama ngejepit cuy. Nah, nih, tuh, ini ya, tuh, kan udah kejepit tuh. Gua angkatnya tetap kita tahan ya jepitannya, kita tarik. Nah, cuma gitu doang cuy. Dan ini hasilnya, nah, nggak ngebuang banyak buahnya atau daging dari buahnya cuy. Gampang banget. Ini praktis parah. Ini kayaknya bisa cepet sih ketimbang pisau dapur atau alat masak kalian ya. Cuma gitu doang cuy. Dorong, tarik, dan dia nggak kena sisa nih. Banyak cuy, gampang cuy. Susahnya cuman ngelepas dari mata alatnya doang ya. Jadi dia, tapi jangan terlalu dalam cuy, karena banyak juga ternyata daging yang keambil. Jadi beberapa ini ada daging yang besar ternyata gue lihat, karena mungkin gue terlalu tekan dalamnya. Jadi kalian santai aja sampai kira-kira dapat, langsung jepit, tarik cuy. Karena kecapit itu udah pasti kena cuy.
dari matanya. Kita langsung capit aja cuy. Tuh. Wah mantap cuy. Jadi ini udah semua cuy, udah gua angkat semua dan gampang banget jadinya itu ya bolong-bolong kayak digigitin codot ya. Kayak ada uletnya gitu modelnya, bolong-bolong gitu. Tapi ini praktis banget. Ini tinggal kalian cuci, langsung kalian potong dan makan tentunya. Oke. Ini hasil capitannya dikit kalau menurut gua, ketimbang gua harus motong pakai pisau tentunya. Dan hasilnya pun kecil-kecil cuy. Tuh, yang paling gede ini. Ini paling gede karena mungkin tadi ada beberapa yang kedorong pastinya terlalu kencang. Ini masih ada dagingnya yang keambil juga di dalamnya. Tapi nggak banyak. Cuman ada beberapa doang yang seperti itu. Sisanya kecil-kecil seperti ini. Parah, mudah banget dan praktis pastinya. Oke, gua simpan, kita ke selanjutnya. Oke cuy, kita masuk ke barang unik dan aneh berikutnya yang kita beli di OL Shop. Oke, tadi udah 3 ya. Oke, gua dapat ini. Ini pastinya lem ya, lem tab super. Dia bilang super. Kenapa gua ambil ini untuk barang aneh? Karena dia bilang, sebentar kita cari informasinya. Jadi ini adalah nano magic tape transparan. Nah, dia grade isolasinya 3 cm x 3. Oke. Materialnya PE double tape transparan super kuat, bisa cuci ulang, mantap cuy. Jadi kalian setelah menggunakan ini, kalian bisa cuci ulang, lalu kalian bisa pakai lagi. Terus fungsinya berguna untuk merekatkan produk dimanapun seberat 5 kilo. Ini kuat banget cuy, 5 kilo loh. Terus kalau sudah lama tinggal dicuci dan dipakai lagi. Jadi kalau udah lama kalian cuci, kita pakai lagi. Gua nggak tahu nih double tip atau nggak, kayaknya nggak double tip. Jadi hanya satu sisi aja itu. Jadi kalau gue lihat, oke kita coba cuy. Penjelasannya nggak banyak informasinya. Dia nggak ngomong double tip, cuman kita coba buka. Kayaknya sih nggak double tip feeling gua karena bagian di atasnya halus cuy. Kita lepas. Ini wow, nempel cuy, pinggirannya aja udah nempel. Oh no. Nah, pinggirannya aja nempel, jadi gue megang wah, mantap ini ya kan. Dan ujungnya di mana ujungnya? Ini harus kita lepasin. Wah, gila nempel cuy. Wah, kita pakai lagi tuh untuk ngelindungin biar nggak nempel kemana-mana sih barangnya.
double cuy. Jadi atasnya bisa gue lepas, ini plastiknya gue lepas. Kalau kalian bisa lihat, ini plastiknya gue angkat pelan-pelan. Ini plastiknya gue angkat pelan-pelan. Ini bagian atasnya nempel juga cuy. Dan gue butuh ini satu barang. Oke, terus untuk percobaan gue ambil satu barang. Ini blender pastinya cuy. Dan ini lumayan, ini berat cuy, ini berat. Kalau dibilang 5 kilo mungkin mendekati kali cuy, 3 lebih lah feeling gua. Karena dia kalau ngangkat satu tangan pun kalau agak lama dia bikin gemeteran tangan kita juga cuy. Jadi feeling gua ini 4 lebih. Oke, kita coba. Oke, terus nah ini ya, gue sih kemarin mikirinnya pakai barbel ya cuy, yang langsung 5 kilo, dan itu jelas 5 kilo cuy. Ketimbang gue harus pakai barang lain seperti ini, tapi kita memperkirakan dulu. Tapi nggak apa-apa, gue lupa ngambil alatnya untuk tester kita. Kita pakai alat sejenis yang beratnya mendekati cuy. Oke. Jadi untuk kalian yang bingung pas lagi nempel apapun terus turun gitu ya, kalau bahasa gua itu ngondoy ya, ngondoy, jadi turun gitu barangnya, ataupun gampang lepas kayak mungkin kalian pakai stop kontak terus kalian tempel di dinding gitu. Nah pas dinding biasanya kan dia turun, ataupun kalian harus memaku itu merusak dari dinding bangunan kalian pastinya. Dan ini gue kepikiran kenapa gue harus membeli ini, karena dia bisa mengangkat beban 5 kilo cuy. Mantap ya, kita coba dulu. Gue nggak pakai sisi sebelahnya, gue hanya cuma pakai sisi satunya aja gitu ya. Kita coba, dan ini nempel, mantap. Kita coba satu sisinya aja, dan kita nggak gunting tuh ya, kita lepas, kita hanya nempelin. Mungkin di bagian bawahnya biar keangkat dikit ya. Wow, nempel cuy. Kalau nempel dikit udah plok gitu. Oke, seperti ini kita coba, kita angkat pelan-pelan. Oh, lepas plastik cuy. Ini kita harus lilit ini cuy, kita harus lilit. Oh, jadi ngangkat itu kalau barang yang berat kita lilit cuy. Gak apa-apa ya, kita coba tester. Oke. Dan ini kita coba angkat cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalau kita rekatin ini cuy, cuma kita nempelin tapi kita nggak rekatin, dia nggak nempel cuy. Oke, 1, 2, 3 dan wow, wah kelepas cuy. Jadi nggak bener-bener ngangkat 5 kilo cuy, berarti ini lebih berarti cuy. Mungkin barang ini lebih dari 5 kilo cuy. Jadinya dia melar kayak lem gitu. Oh, berarti antara barang ini yang gue pakai lebih dari 5 kilo, atau memang alatnya yang enggak, atau mungkin lemnya yang enggak benar-benar berfungsi cuy. Itu tester kita ya. Untuk kita coba dulu cuy satu-satu, dan benar, tapi lem ini benar-benar ngerekat di blendernya cuy. Wah, kayaknya nggak bisa dibuka lagi cuy, jadi kita potong aja. Oh no. Tapi kita akan bisa gunakan lagi ketika kita cuci cuy. Jadi ini sangat buat gunting. Jadi alat ini masih bisa muat cuy. Fleksibel juga berarti cuy. Kita masukin lagi. Tapi menurut gua ini gagal ya. Jadi tes kita untuk tab ini gagal. Barang yang keempat sudah selesai. Sekarang kita ambil barang selanjutnya. Masih banyak cuy, karena ada 11 pastinya. Oke, ini alatnya, wind drop. Oke, kita cari tahu barang apa ini. Oke, jadi ini adalah tali jemuran cuy. Kenapa gue coba pakai ini?
dan mencoba membeli ini dan mengikuti barang aneh yang unik, kita buka dulu cuy pastinya. Cuma segini doang cuy, tali jemurnya cuma segini doang. Ini panjangnya 5 meter. Tali jemurnya segini doang, panjangnya 5 meter cuy. Melinting-linting segini doang, panjang 5 meter. Oke, ini jadi alatnya. Ini buat dicantelin ke ujungnya pastinya cuy. Jadi sini ada pencantelnya atau pengaitnya seperti halnya memancing. Kalian bisa lihat. Oke, kita tutupin biar kelihatan jelas. Oke. Ini dia besinya lumayan keras dan kokoh. Kita baca deskripsinya cuy. Oke. Jadi ini tali jemuran yang panjangnya 5 meter pastinya. Terus memiliki lubang pada bagian tengah tali untuk menggantung hanger. Oh, jadi ini fungsinya untuk kita pakai ke hanger kita ya cuy ya. Jadi di sela-sela ini banyak lubang-lubang, kalian bisa lihat. Ini buat kalian pakai ke hanger. Jadi kita masukin ke sini sela-sela ini. Jadi sangat praktis tentunya. Jadi jumlahnya pun bisa banyak cuy, karena hangernya itu lubang-lubang di bagian ini yang dimasukin ke hangernya itu sangat banyak cuy itu. Oke. Dan warnanya kenapa pink ya? Apa memang warna pink doang di sini? Banyak warna sebenarnya cuy. Ada hijau, biru, tapi gua dapetnya yang pink cuy. Oh no. Oke. Dan ini masih panjang, ini udah 1 meter perkiraan gua, dan masih panjang lagi. Oke. Jadi mempermudah kita untuk jemuran cuy. Oke. Kalau dilihat dari bahannya ini kecil, cuman lipatannya banyak cuy. Jadi ini gue lupa kalinya, tapi plastik bahannya. Dan dia banyak serat-seratnya, mungkin ada 1, 2, 3. Oh, kerajinan gue bikin ini ya. Mungkin perkiraan gue setiap serat ini 10 cuy, karena 10 ya, 10 lah gitu ya. Dan ini banyak cuy, jadi mungkin santelinnya seperti ini. Jadi nyamping, mungkin nanti kita akan cari tahu. Nyamping seperti ini, lalu kalian santelin ke bagian-bagian lubangnya. Dan ini ada 4 apa ini? 4 tusuk ya, atau mungkin ada 4 pemisah gitu. Dan dia lumayan tebal maksudnya cuy. Tuh. Kuat cuy, ingat ini kuat. Ini kuat. Kalau ini cuma yang dipakai buat jemuran doang cuy. Oke. Untuk barang gua rasa suka banget nih gua. Jadi ini sangat mempermudah cuy tali jemurannya. Dan ini menurut gua adalah barang unik dan aneh. Yang pastinya kalian juga pasti udah punya ya beberapa di rumah. Tapi mungkin nggak utama mikirnya buat apa sih. Akhirnya kan beli karena ngerasa loh kok kayaknya butuh ya gitu cuy. Oke cuy, jadi ini gua udah cantelin ke ujung sana. Dan dia bisa kita langsung gunakan. Di sini ada hanger juga, kita langsung tester ya cuy ya. Nggak cuma ngomong doang mudah apa enggaknya atau anehnya seperti ini. Hangernya kita masukkan satu-satu perlahan. Jadi ini hanya tester aja, mungkin di bagian seperti inilah penggunaannya. Seperti ini. Dan dia kuat cuy. Oh no. Kita harus coba mengencangkan di ujung sana, lebih kencang gitu ya. Kalau di bagian ujung sebelah kiri juga dikencangkan seperti hanya mengikat. Dan ini praktis cuy. Oke. Gampang banget cuy. Dan sangat bermanfaat pastinya. Jadi yang gue beli ini adalah alat unik, terus aneh, yang pastinya bermanfaat cuy. Jadi nggak cuma aneh, teman kita beli nggak ada manfaatnya cuy di rumah. Jadi jangan salah tangkap. Ini adalah barang unik, aneh, yang pastinya sangat bermanfaat. Oke. Jadi jangan beli walaupun aneh-aneh kayak gimana pun, kayak orang penasaran, tapi nggak bermanfaat cuy di rumah. Jangan cuy beli kayak gitu.
Jadi manfaatin barang-barang yang ada, seperti barang kayak gini cuy. Simple kayaknya kalau orang beli atau mungkin bikin modelnya seperti ini, simple. Tetapi kalau cuma tali tambang cuma ngikat ujung-ujung itu dia merosot cuy, pasti cuy. Pernah kan ngerasain kayak gitu? Hanger kalian itu merosot dari ujung-ujung, akhirnya ke tengah ujung-ujungnya. Dan itu lama banget untuk pengeringannya. Kalau kalian dipisah seperti ini, terus kalian pakai hanger gitu, angin-angin tertiup cuy ke bagian sela-sela dari baju kalian, karena kan terpisah sama lubang-lubang ini, dan itu ada jedanya pasti cuy, nggak ngerapet dari atas kiri dari kanan pada ke tengah. Oke, ini alat selanjutnya dan sangat bermanfaat pastinya. Oke, lanjut ke alat berikutnya. Oke cuy, ini alat selanjutnya gue udah ambil dan dia ada di dalam kardus, kardusnya sudah kosong, cuma dilapisin doang ya, jadi kayak buat penahan doang. Dan ini alatnya, oh ini ada dua, berarti beda alat. Yang satu lagi taruh sini, yang ini berarti alatnya. Oke, kita lepas dulu, jangan diserpas sama dia. Oke, kita lepas. Kita nggak usah baca yang bagian ini, kita langsung baca ke deskripsinya aja. Jadi ini adalah alat, sebentar. Ini adalah alat potong kentang, pemotong ekonomis praktis dan hemat. Oke, dia bilang ini pemotong kentang cuy. Dan ini ada besi-besinya. Kita akan coba jelasin dulu. Kita baca lagi. Mau bikin kentang French fries, sekarang ada alatnya. Kentang sudah dikupas, kulitnya tinggal di slicer aja. Atau mau bikin potato wedges, tinggal bersihin kulit kentang sampai bersih tanpa dikupas kulitnya, lalu slicer dengan alat ini. Selamat mencoba. Oke, ini gua stop dulu karena kita harus kupas kentangnya. Dan ini pembelahnya ya, jadi jadinya begitu kotak-kotak seperti ini. Kalian bisa lihat di dalam. Oke, ada jeda-jeda gitu ya. Ini buat pemotongnya ada berdua, mata pisaunya tajam cuy, jadi hati-hati kalau kalian menggunakan ini dan dekat dengan anak-anak pastinya. Kita jauhi dulu ya cuy. Jadi modelnya seperti ini, kalian tekan. Tapi kita stop dulu untuk testernya cuy. Kita sudah baca deskripsinya. Kita coba satu alat lagi cuy untuk menemani si alat ini cuy. Oke, ini dia cuy alatnya, click and peel. Oke, kalian bisa lihat. Oke, sudah komplit cuy, berarti ini sudah ditester sama tokonya cuy. Ini jadi dia 3-in-1, jadi di sini ada 3 mata pisau yang modelnya berbeda semua pastinya, dan fungsinya pun beda-beda. Ini untuk buah apa, ini untuk apa, untuk sayuran apa, misalnya seperti itu. Dan dia suka putar cuy, jadi putar seperti ini. Nah, dia bunyi kletek, berarti dia sudah mengunci cuy. Jadi kalau kalian menggunakan yang sisi ini, kalian harus putar dulu biar kalian bisa menggunakannya. Kalian putar aja ke kanan. Nah, sudah bunyi gitu, tinggal kalian pakai cuy pastinya. Oke, ingat ya, putarnya ke kanan. Nah, sudah bunyi seperti itu, baru kalian bisa gunakan sisi yang akan kalian pakai ini. Oke, karena biasanya kan kita menggunakan di bagian sini ya. Ataupun kalian bisa bawa sebelah kiri bisa juga, lumayan tajam gitu. Oke. Tetapi kalau sebelah kiri mata pisaunya ada di atas sini, jadi benar feeling gua kita menggunakan yang di atas sini. Oke, yang di depan jadinya deh. Jadi kalau kalian gunakan yang di sini, yang di belakang sebelah kiri, kalian gunakan ini nggak kena mata pisaunya cuy, karena mata pisaunya ada di atas sini. Jadi kalian harus putar ke sini. Oke, baru kalian bisa gunakan. Oke, tajam sekali. Jadi cuy, kita coba baca deskripsinya dulu. Alat dari click and peel ini. Jadi click and peel ini adalah 3-in-1. Terus ini adalah alat potong sayur. Click and peel digunakan untuk mengupas kulit kentang, tomat, dan berbagai macam buah-buahan lainnya. Satu piece click and peel dikemas dalam paprika. Oke, desain unik.
blade standar adalah untuk makanan keras seperti mentimun dan kentang. Oke, satu mata pisau itu namanya blade standar untuk mentimun atau kentang. Terus blade bergigi adalah untuk makanan lunak seperti tomat dan kiwi. Oke, di depan gua udah pasti ini blade bergigi karena sangat penuh ini kayak gigi gitu ya. Terus julienne blade adalah untuk mengiris wortel atau mentimun. Oke, nanti kita cari tahu yang dimaksud wortel dan mentimunnya apa pisau ini cuy. Terus desain curved blade memungkinkan Anda mengupas dengan cepat dengan sedikit limbah. Blade desain nyaman untuk pegangan yang lebih nyaman dan anti slip. Mantap cuy. Jadi ini cukup bermanfaat menurut gua, dan bentuknya pun unik dan aneh pastinya, pas seperti yang gua pikirkan untuk gue jadikan tester barang unik dan aneh yang ada di Railshop. Dan ini kita akan coba dulu cuy, kita cuci dan nanti akan kita coba langsung ke buahnya cuy. Oke cuy, jadi gua udah cuci kedua alat ini dan kita akan coba terlebih dahulu untuk alat ini cuy. Nah, gue udah siapin kentang dan wortel pastinya, karena kita akan coba kupas wortel dan kentang ini, dan dia ada di grid. Coba kita coba satu-satu kali ya, yang pasti nggak bergerigi. Coba kita cari kentang. Dia bilang blade standar untuk mentimun dan kentang. Jadi kita cari tahu blade standar mungkin ini. Jadi kan kita harus melepas nggak cuma gerigi-gerigi kayak gini doang nih. Jadi kita harus melepas semua kulit ini, kayaknya pakai gini tuh. Ini sudah keras. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar. Jadi kita sudah coba potong setengahnya, jadi hasilnya rapi cuy dan halus, potongannya pun halus deh, nggak banyak, maksudnya nggak keambil daging yang terlalu banyak, jadi sangat praktis, dia nggak terlalu banyak ngambil daging dari buahnya. Kita coba lagi cuy, kupas satu foot, karena kita akan menggunakan alat ini cuy untuk membelah wortelnya, salah, kentangnya cuy. Oke, sorry. Tuh, pasti cincin. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pegangan kita sih. Jadi kita megang kentang itu harus hati-hati karena takutnya dia tergores ke tangan kita alat ini. Jadi kita tidak tahu bagian mana yang akan kebelah di dekat sini di bawah. Jadi kita hanya fokus ke atasnya ini, tapi ketika kita tarik kita nggak tahu apakah kita kena. Jadi perhatikan juga tangan kiri kalian, tangan yang memegang buahnya. Oke, di bagian tertentu seperti yang terlalu masuk ke dalam gitu, dia nggak bisa keambil cuy, malah dia akan memakan dari daging kentangnya. Jadi kita stop, nanti mungkin bisa sedikit dicongkel
menggunakan pisau, hanya diiris sedikit aja cuy. Jadi ini hanya memotong lurus ya cuy, jadi jadinya bulat seperti ini. Tadi cukup melengkung ya tadi ya. Ini udah rapi menurut gua, cuma di bagian bopaknya atau gerowak dalam gitu. Sorry bahasa gua aneh. Tapi ini real halus pisan cuy, halus pisan. Ini bisa kalian gunakan, tapi sebelum gua gunakan ke alat berikutnya, jadi ini untuk gua tekan nantinya. Taruh sini, kita coba ke grip yang lain cuy. Jadi gua coba 2 grip aja. Ini wortel. Ini kita cari tahu wortel itu untuk yang Julian Blade. Jadi bukan yang bergerigi. Mungkin ini cuy, kalau yang bergerigi ada di bawah. Nah coba yang bagian depan cuy. Ini bagian ini Julian, ini sebetulnya Julian. Julian ya. Julian. Oke. Pegang sisi. Oh iya cuy. Wow. Mantap cuy. Jadinya tuh gimana ya ngomongnya? Halus, bagus gitu jadinya. Wow. Wah, mantap. Jadi kan dia kan nggak harus semuanya terkelupas ya, tapi kita hanya menghaluskan bagian atas biar dia terlepas. Nanti kita akan cuci gitu, baru kita bisa potong atau kita potong lagi. Jadi kita hanya cuman mengoresin gitu bagian atasnya, dan tapi jadinya pun dia nggak kayak gerigi gitu jadinya, tapi ngelepasin satu kulit gitu. Dan jadinya pun halus cuy. Gua kagum, serius nih. Wah, asik banget cuy. Untuk kalian yang nggak pernah masak ataupun jarang di dapur menggunakan alat-alat dapur gitu kan, biasanya menggunakan pisau doang, terus pisau sama tempatnya gitu ya. Ini kalau kalian membantu bikin istri gitu, ini gampang banget dan nyaman pastinya. Ini cuman gini loh, cuma kalian masukin ke sela-selanya, nggak harus dalam, dikit aja, terus kalian tarik. Tariknya pun nggak tekan, cuma narik aja gitu. Dan ini nggak buang waktu cuy, cuma kayak gitu doang. Nih, coba nih. Tuh, cuma gitu doang. Nih. Yang kalian harus perhatikan adalah ketika narik, jadi kalian masukin dulu baru tarik. Dan ini jadi setengahnya. Ini setengahnya ya, karena kan bagian bawahnya sini gue nggak nyampe ujung. Dan kita akan balik. Jadi ini yang sudah kekelupas, sekarang yang bawahnya kan belum pada ngelupas tadi ya. Sekarang kita coba ini sedikit. Tadi gue setengah-setengah ya nariknya. Mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga udah pernah lihat kali ya alat seperti ini. Jadi untuk gue pribadi, karena gue jarang di dapur, alat seperti ini gue nggak pernah lihat. Tetapi fungsinya, kita ujungnya cuy, ini ujungnya cuy. Jadi ujung-ujung bagian ini nggak, tadi gue nggak kupasin. Oke cuy, sumpah ini bagus banget, banget. Kasih, cuman kalian tekan, tarik, kayak macul ya sebenarnya. Cuman macul kalian harus butuh tenaga untuk ngedorongnya, baru kalian tarik. Ini nggak butuh tenaga banyak sih, tapi fungsinya atau model kerjanya seperti itu. Kalian dorong sedikit, nanti masuk gripnya itu ke buahnya, di sini wortel, lalu kalian tarik, set, dia akan lepas sih. Wow, kayak kita juicy cuy. Ini tester yang menyenangkan cuy bagi gua, karena nggak ribet cuy. Dan gue ngerasa nyaman menggunakan ini alatnya. Tinggal kalian cuci aja cuy alat ini, kalian bisa gunakan lagi. Untuk yang gerigi yang di bagian bawah kita putar ke kanan lagi, karena posisi ke kanan gitu ya. Atau kiri bisa? Oh nggak bisa. Kiri itu neken, jadi udah nggak bisa. Berarti benar ke kanan. Oke, kita kanan lagi, karena bagian ini yang kita gunakan.
ini untuk yang tomat dan kiwi. Iya kah? Tomat dan kiwi. Tomat keras ya? Nah, kalau itu fungsinya ya. Itu fungsinya, dan itu penjelasannya. Kita tidak akan terlalu banyak membahasnya, tapi kalian sesuaikan dengan 3 mata pisau yang ada di sini. Ini alatnya. Kalian bisa cari di oil shop kesayangan kalian pastinya, yang kalian percaya untuk membeli ini. Tapi ini gue bisa katakan ini adalah alat-alat ataupun barang yang unik dan aneh yang gue beli ataupun yang ada di oil shop. Sekarang kita coba untuk motong ini cuy. Jadi gue nggak pakai nampan yang tadi udah gue bersihin ini. Jadi tinggal gue tekan gini cuy ya. Jadi ini alatnya, ini kentangnya coba kita tekan sedikit ke bawah. Oke, ini pegangan seperti ini cuy. Tekan, bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak salah. Keras juga cuy. Wow, keras juga. Ternyata kentang keras ya cuy. Untuk makan, dia butuh dorongan. Oke. Karena ini butuh tenaga yang mentah, jadi gue nggak bisa bilang ataupun gue nggak bisa komentar banyak untuk yang alat ini. Karena gue coba ke samping, dia keras cuy, kayak dia harus menyesuaikan gitu. Dia karena nggak pas, dia kan mengsong sih, kan mengsong, dia nggak kena grip di bagian kirinya. Oke, menurut gua potongannya gagal. Jadi setelah gue coba langsung potongannya gagal, cuman sedikit rapi karena dia kepotong, udah gue potong bagian atasnya juga cuy, jadi dia nggak lurus lagi. Menurut gua ini butuh usaha dan ini nggak fleksibel cuy untuk pemotong kentangnya, pembelah kentangnya. Oh no. Oke cuy, jadi untuk alat ini menurut gua nggak fleksibel, nggak mudah digunakan untuk banyak orang, nggak seperti alat ini untuk ibu rumah tangga. Ini pun simple, praktis, tinggal tarik. Dan untuk alat ini untuk ibu rumah tangga ini merepotkan sekali pastinya, karena dia harus menyesuaikan pertama, dan kedua kalian butuh tenaga untuk menekan kentangnya biar masuk ke sela-sela sini cuy. Jadi kalaupun kentangnya itu lunak, dia mudah cuy. Tetapi kalau kentangnya itu keras seperti ini yang gua ada ini contohnya, dia susah cuy. Oke. Sangat susah. Dan jadinya pun nggak kentang nanti seperti yang mungkin di McDonald's, KFC, dia akan sulit tuh. Bentuknya seperti itu sangat-sangat sulit. Tapi untuk kentang yang sudah mungkin udah matang banget gitu cuy, dia empuk, pakai ini gampang banget cuy. Atau mungkin dia harus direbus dulu cuy. Itu cara mensiasatnya cuy. Jadi dia harus kita rebus, baru kita potong pakai alat ini. Oke, itu menurut gua. Karena kalau kalian langsung tanpa kalian rebus ataupun menjadikan kentang itu lunak, pakai alat ini sangat-sangat sulit dan membuat dia tidak praktis dan cuy. Oke, itu penjelasan gua. Kita lanjut ke alat berikutnya. Oke cuy, ini alat selanjutnya. Dia kayak apa ini? Kayak gigi ya. Kayak gigi mainan gitu ya. Oke. Kita coba cari tahu dulu di deskripsinya pastinya. Oh, oke. Ini adalah cetak pangsit
atau mungkin cetakan kulit pangsit, dimsum, dumpling, panada, cetak mini pastel. Jadi ini alat cetaknya juga. Jadi kalian setelah kalian menggunakan sudah membuat kulitnya, kalian butuh untuk nempel ya, untuk ngepresnya itu. Nah inilah alatnya tuh. Jadi ini gue beli karena menurut gue ini aneh dan simple cuy, unik, mantap sih. Cuman di sini ada bagian-bagian yang seharusnya nggak ada, atau mungkin harusnya dilepas. Oke, seperti ini. Oke, dan sedikit nggak kokoh sih, jadi mungkin bukan barang-barang yang keras ya cuy. Jadi gripnya ringkih di sininya, pegangannya di sebelah sini kayak sedikit kalau gigi tuh otek goyang gitu ya. Jadi di sini pertama kalian masukkan kulit pangsitnya ataupun kulit adonannya, lalu kalian masukin isinya di tengah, biasanya nanas atau apa sih, terus abon, ataupun kalau pastel itu banyak sayur-sayuran dimasukin di tengah-tengah, lalu kalian jepit seperti ini, terus tahan, kalian lepas, dan dia kan sudah jadi bentuknya. Tinggal kalian lepas bagiannya, kalian taruh, terus kalian ulang-ulang berikutnya sampai jumlah yang kalian inginkan pastinya. Dan ini gampang banget cuy, sumpah gampang banget. Jadi gua nggak harus baca deskripsinya cuy ya, intinya seperti itu. Dan gua nggak coba untuk alat ini karena dia butuh adonan dan gua belum buat adonannya. Ini untuk mempermudah aja cuy ya. Tapi menurut gua ini simple dan praktis. Dan alat ini cukup aneh dan unik yang ada di Royal Shop. Ini dia, dan yaps, benar. Oh, baru gue bilang ini ringkih. Baru gue tekan tadi berapa kali dan ini sudah patah sih. Oh no. Ini pegangannya, jadi kalau kalian lihat sedikit, ini patah sih. Kalian bisa lihat ada grip kecil. Ini kayak kait gitu untuk nyantelin dari sini ke sini. Ini patah tapi bisa dilem dengan lem power glue pastinya karena ini plastik cuy. Jadi kalian bisa lem dan insya Allah akan kokoh lagi cuy. Tapi ini ringkih cuy. Jadi ini untuk kalian yang minat aja cuy, tapi gua nggak rekomendasikan karena ringkih. Oke, sekarang kita masuk ke barang berikutnya cuy. Oke. Oh, ada di dalam sini semua cuy. Jadi di sini sudah habis kotaknya, jadi kita simpan dulu. Jadi yang tersisa hanya ini cuy. Tapi di sini ada banyak barang, kalian bisa lihat dari sini. Ini banyak barang. Kita tarik satu-satu. Oke. Gua dapet satu panjang yang kurang lebih 30 cm. Modelnya model pensil, karena di ujung sini kalau kalian lihat ada penghapusnya. Oke, ini ada penghapusnya, dan di bagian sini benar ada ujung pensil. Oke, kita baca deskripsinya. Jadi adalah pensil contour, pensil fleksibel. Keterangannya cuman sangat aman dipakai buat anak-anak, tulisan jelas, hemat, nggak patah-patah. Oke, intinya itu. Jadi mudah buat anak dan dia aman buat anak, intinya seperti itu cuy. Jadi kenapa bilang mudah digunakan dan aman untuk anak-anak? Karena dia nggak rusuk tuh. Nah, dia langsung lentur seperti itu. Kalau kalian lihat di kamera, dia lentur. Tuh. Dia bisa ngelinting dari ujung dan bisa bertemu di ujungnya lagi. Jadi itu. Oke. Kita butuh rautan untuk ngeraut. Oke, jadi gue udah siapin satu rautan. Gue akan coba ini pensil apakah benar-benar bisa ataupun berfungsi sebagai pensil dan aman buat anak. Jadi gue beli nggak aneh-aneh yang benar-benar aneh dan tidak bisa bermanfaat ya cuy.
Jadi ini walaupun aneh dan unik, tapi juga bermanfaat untuk kita pastinya. Dan jangan yang bilang ini aneh, tapi tidak bermanfaat. Oke, kita coba. Oke, masuk. Oke, kalian bisa lihat. Ini bagian serutannya sudah kebelah. Jadi dia mengipiskan dari bagian luarnya ya. Yang lagi gue penasaran, ujung ini untung nggak ya? Jadi gue udah selesai nih cuy. Oh, jadi cuy, uniknya lagi ujung dari pensil ini ataupun bagian pensilnya ya, yang buat tulis ini lentur juga cuy. Nih, kagak sakit sama sekali. Kalian bisa coba bedakan antara pensil asli dengan pensil yang lunak ini atau fleksibel ini. Ini mudah tapi tuh, jadi akhirnya kepotong. Jadi ini kepotong. Kalau kalian bisa lihat, ini kepotong bagian pensilnya cuy. Tapi di sini masih ada yang nggak kepotong, jadi kalian harus hati-hati. Atau lebih mudah itu mungkin pakai cutter ataupun pisau ya cuy. Jadi hasilnya lebih memuaskan ketimbang pakai rawutan yang gue udah coba. Ketika kalian muterin, dia akan mengikuti dan bagian pensilnya juga kekikis cuy. Kita coba di satu buku cuy sebentar. Oke cuy, jadi gue udah siapin satu buku. Oke, kita coba ke pensil yang fleksibel ini. Sebenarnya nggak nyaman juga ngeliatnya cuy, melepot kayak jelas gitu. Oke, kita coba melepot cuy. Iya. Metodnya drastis banget sampai ke ujung. Tapi aman, intinya itu seperti itu. Oke, kita coba gas. Oke, jadi ini hasilnya. Kalian bisa lihat tulisan abu gas. Oke, gue tambahin, kalian bisa baca. Oke, jadi sebenarnya ini fleksibel dan mudah untuk belajar anak-anak gitu seperti itu. Gue suka banget dan dia nggak membahayakan dari mata pastinya. Terus anak-anak juga nggak tertusuk kulitnya. Ini beneran nggak sakit cuy. Tapi dia nggak empuk-empuk banget, karena dia bisa nulis. Jadi kalau bukan pasti melepot ya cuy ujungnya. Ini enggak, tapi dia nggak istilahnya menyakiti ya, nggak menyakiti kulit kita. Oke, sangat bermanfaat dan gue udah tester. Jadi fungsinya hanya pensil sebenarnya, tapi gue beli karena dia unik dan aneh dan pastinya bermanfaat buat kita. Jangan beli yang tidak bermanfaat. Oke, kita singkirkan. Kita coba ke selanjutnya karena di sini ada lagi isinya cuy. Oke, kita tarik. Kita dorong. Aduh, lepas. Oke, ada dua, cuy, kita dorong lagi. Ini dia cuy alatnya. Ini, oke, gue tutup lagi. Ini alatnya, bulat, dia empuk tengahnya. Kita akan baca di deskripsinya cuy. Oke. Ini yang nggak gua bisa testerin. Gimana ya cuy? Cuma ntar gue coba apakah bisa menggunakan air. Kita baca deskripsinya. Ini cocok banget buat yang punya anak. Cocok banget. Kita baca. Penyedot vakum ingus. Oke, sudah tahu? Itu sudah kebayang pasti kan? Sedot vakum ingus, oke? Vakum ingus bayi, oke? Penyedot vakum ingus aman dan mudah digunakan, memberikan bayi tidur dan dengan nyenyak. Berikan perawatan kesehatan perfect untuk bayi dan pembersih hidung. Membantu membersihkan sekresi hidung anak yang disebabkan oleh pilek, sangat praktis dan mudah dibawa kemana saja, oke?
gue udah bisa bayangin ini contohnya harus ingus, cuman gue akan coba ke air. Caranya adalah kalian masukkan ke hidung, lalu kalian pencet. Hidung itu kan ingusnya itu akan kesedot ke dalam alat ini, tabung ini, lalu kalian tarik, kalian lepas, lalu kalian buang pelan-pelan. Cuman kita coba, oke, oh bisa dilepas cuy. Jadi kalian dorong-dorong dan kalian coba bersihkan dalamnya ya. Ini kita masukkan lagi alatnya. Jadi ini ujungnya yang kita masukkan ke hidung anak. Dan ini kecil cuy, dan empuk pastinya. Ini silikon, ini kita lepas. Nah, ini alatnya. Ini alatnya. Atasnya seperti ini silikon. Oke, ini empuk banget. Ini empuk banget. Jadi aman banget buat hidung anak. Semoga aja bisa. Fungsinya sama. Oke, fungsinya sama. Kita akan coba ke air saja. Oke, bentar. Oke cuy, jadi gue udah siapin alatnya. Oh sorry, bahan peraganya ya cuy ya. Ini alatnya, tadi gue udah bersihin juga sekalian. Ini ujungnya dan silikonnya kita masukin. Jadi ini nggak ada airnya cuy ya. Kalian bisa lihat ini nggak ada airnya. Masukin. Terus ini tutupnya kita taruh sini. Oke. Di sini ada tempat minum bayi atau dot ya. Ada airnya pastinya. Oke, di sini kita coba ada penampungannya cuy. Oke, nanti kita akan tampung ke sini, kita pindahkan. Kita coba. Oke. Kita pencet. Oke, kita pindahkan. Oh, seperti cuy ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, kita coba lagi. Gua nggak menuangkan ke dalam ini cuy, tapi gua menyedotnya. Lihat, gua pencet. Oke. Ini bisa kalian lihat. Nih, bisa ya. Oke, ini airnya cuy. Atau kalau kita coba langsung tester, kita langsung peragain ini ke ingus anak cuy. Oke, sekali lagi ini alatnya kita masukkan dalam air. Anggaplah ini ingus hidung anak ya cuy ya. Oke, kita pencet, kita lepas, dia kesedot. Ini tempatnya kita tuangkan. Oke. Jadi memang nggak terlalu banyak sedotnya, karena memang fungsinya pun disesuaikan dengan barangnya. Karena di sini fungsinya adalah untuk menyedot ingus anak. Ingus anak itu kita bisa perhitungan nggak terlalu banyak melernya, cuman dia mungkin sering. Dan ini alatnya kita pencet, kita tarik, kita pindahkan ke sini. Oke. Mantap parah. Jadi gua seneng banget gue beli alat-alat ini dan gue bisa infoin ke kalian alat-alat atau barang yang unik dan aneh tapi bermanfaat cuy. Dan ini ada di Airsoft. Kalian bisa akses, kalian bisa cari barang-barang yang kalian inginkan, dan ini sangat-sangat fleksibel cuy. Praktis banget cuy. Oke, nih udah kita coba, kita pinggirkan. Oke cuy, ini barang terakhir cuy. Oke, sudah habis, kalian bisa lihat ini kosong. Oh, bahasanya Cina cuy. Jadi nggak usah terjemahinnya, kita langsung lihat ke deskripsinya. Tapi alatnya seperti gelang. Oke, ini yang terakhir, langsung kita temukan. Jadi deskripsinya adalah gelang anti nyamuk dan serangga Hello Kitty dengan bahan silikon lebih tebal dan tidak mudah rusak serta bertahan selama 8 jam. Sangat bermanfaat untuk Anda yang beraktivitas di dalam atau di luar ruangan. Aman dipakai untuk anak-anak dan dewasa dengan aroma yang alami. Oke, kita dapat yang warna pink. Oke, Hello Kitty warna pink. Kita buka, hanya bertahan 8 jam. Oke, bentuknya gelang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga langsung bermanfaat ya cuy. Dan ini aman untuk anak pastinya cuy. Aneh ya, ada gitu alat
yang bisa jauhkan dari nyamuk cuy. Oke, ini alatnya. Baunya ya apa ya? Dia kayak lendir-lendir, cair basah gitu. Lengket tuh nggak lengket, cuman kayak ada taburan minyaknya di tengah-tengah ini. Jadi ini masih kelipat. Jadi kalau gue buka, gue nggak tahu kelihatan nggak di kamera, dia sedikit berminyak atau berair. Ini mungkin yang bisa menghindarkan kita dari nyamuk yang dimaksud. Dan ini anti nyamuk dan serangga cuy. Dan ini kita pakai ke anak ya. Ini gelangnya, nanti tinggal kita masukkan ke tangan anak. Tapi kita nggak bisa tester ini cuy, karena ini kan butuh nyamuk cuy. Nyamuk nggak bisa dikoordinasiin cuy, nggak bisa diomongin. Dia mah nyedot aja. Nggak mungkin kan serangga, nyamuk kita ajakin collab buat ya sama gitu. Entah nggak nih alatnya berfungsi atau enggak, kan nggak mungkin ya. Jadi semoga saja alat ini berfungsi sebagaimana mestinya dari penjelasannya juga. Jadi ini semoga bermanfaat, karena ini belum bisa gua tester, belum gua bisa coba. Jadi kita berharap bisa, itu aja itu ya. Itu alat-alatnya. Kita akan kumpulkan lagi cuy. Jadi jumlahnya ada 11. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benar. Jadi ada 11 alat. Yang pertama aku perkenalkan lagi, biar ini alat gelang anti nyamuk dan serangga yang cocok ataupun nyaman untuk anak. Ini serutan jagung, dan ini sudah kita buktikan jagungnya sudah sampai ke batangnya. Terus ini adalah apa tadi? Vakum mini, fleksibel ya. Jadi dia minimalis banget. Ini cocok buat Anda yang suka berpergian tetapi merasa kurang pede dengan baju kalian. Kalian bisa menggunakan ini untuk kebersihin. Jadi banyak sesuatu hal yang kita nggak tahu tentang baju kita yang kita pakai, tapi dengan alat ini kalian akan membersihkan baju kalian lebih mudah. Bukan lipetan ya, karena ini nggak panas. Ini hanya membersihkan dari bulu-bulu halus ataupun debu-debu kecil yang ada di pakaian kalian yang kalian tentu nggak bisa melihat. Tadi gue nggak tahu isinya apa, tiba-tiba gue pakein, dia ternyata banyak tempelnya cuy. Ini bisa kalian ulang-ulang lagi, kalian bisa gunakan lagi. Tinggal kalian cuci di air mengalir dan kalian keringkan, bisa lagi kalian gunakan. Oke, kemudian ini pastel ya, buat pastel. Tapi ini ringgit, gue nggak rekomendasikan, tapi ini juga bermanfaat pastinya untuk kalian menggunakan pastel. Terus kulit pangsit, kalau kalian jualan ini bisa kalian gunakan. Terus ini penyedot ingus. Ini bisa kalau anak kalian pilek, kalian nggak bisa nyuruh dia membersihkan seperti kalian sisih gitu ya, bahasa kalian sisih, seperti gue yang ngomong gitu, sisihin, tapi anak-anak nggak bisa cuy. Jadi kalian harus bantu dengan alat-alat yang kalian punya, salah satunya ini. Dan ini ada juga alat yang lainnya, nanti gue akan tampilin mungkin fotonya kanan atau kiri. Alat yang lain, jadi dia seperti sedotan. Ujungnya ada dua ujung sedotan. Yang satu kalian harus masukkan ke hidung anak kalian, yang satu lagi kalian harus sedot di mulut kalian. Jadi fungsinya adalah kalian menyedot, tapi di bawahnya adalah tampungan itu. Jadi nggak kalian sedot langsung ke mulut kalian, enggak, tapi kalian tarik dengan sedotan yang ada di mulut kalian, dan dia akan ketampung di tengah-tengah itu cuy. Nanti kalian akan lihat langsung gambarannya seperti yang gambar di kanan atau di kiri yang akan buat tampilkan cuy. Oke, kemudian ini pembelah kentang. Ini nggak rekomendasi juga karena sulit menggunakannya, tapi ini cukup bermanfaat untuk kalian kalau kalian bisa mengantisipasinya dengan mungkin merebus dan membuat si kentang itu lunak dulu cuy. Ini mudah dan nanti akan hasilnya seperti yang ada di KFC, McDonald's
ataupun pinggir jalan lainnya yang menyediakan seperti sejenis itu juga. Dan ini tadi grip 3 ini untuk memotong kentang ini. Terus ada juga di sini wortel cuy, wortelnya rapi cuy, dan hasilnya bagus, kayak ada gerigi-gerigi gitu. Ini seru banget motongnya, gue seru banget ini review yang paling seru menurut gue motong ini. Dan dia ada 3 mata dan pegangannya enak sumpah. Kemudian pensil ini lunak, fleksibel, dan dia aman pastinya karena tidak menyakiti anak-anak. Dan ujungnya nggak tajam sama sekali. Oke, ini cocok buat awal-awal anak Anda mulai belajar menulis atau menggambar atau sejenisnya. Ini sangat aman. Ini bisa digunting di tengah sini biar tidak terlalu panjang, atau mungkin sedikit-sedikit kalian sesuaikan dengan tangan anak Anda. Kalau nggak melihatnya seperti ini rada gimana gitu, aneh gitu maksudnya. Emang aneh ya, karena gue belinya emang barang-barang aneh. Kalau kalian nggak nyaman dengan panjang ini terus kayak ngeliat melengkung gitu lama-lama jatuh, kalian bisa potong. Tapi alat ini, pensil ini sangat aman. Oke. Lalu lem super kuat ini panjangnya 3 meter. Tadi kita sudah gunakan di blender, tetapi ternyata malah bikin melar dari lem ini, jadi malah turun gitu ya. Kalau bahasa gue ngondoi itu, jadi dia akan melar. Kemudian lem itu sedikit akan kayak putih gitu, karena kan panjangnya memang fleksibel, dia bisa manjang, bisa lentur. Tetapi untuk berat, gue nggak rekomendasikan untuk berat itu dia melebihi dari 3 kilo, karena nanti kita coba cari tahu juga untuk blender ini sendiri sebenarnya berapa kilo sih gitu. Tapi kalau yang gue nggak ketemu, gue tidak akan merekomendasikan untuk menggunakan dari lem ini untuk beban yang terlalu berat, maksudnya seperti itu, yang melebihi dari 3 kilo itu aja. Tapi ini super lengket. Kemudian ini tali jemuran ya, kalian sudah tahu fungsinya, tapi ini sangat-sangat kalian butuhkan untuk kalian yang sudah berumah tangga ataupun kalian yang ngekos yang tidak membutuhkan space terlalu banyak. Yang terakhir ini jepitan mata nanas. Ini juga untuk kalian yang suka banget sama nanas, nggak mau ribet ketika kalian mau makan nanas. Ini sangat bermanfaat, hasilnya pun sangat memuaskan. Jadi inilah hasilnya, bolongan-bolongannya nggak terlalu dalam, dan kanan kirinya dia nggak makan banyak buah seperti buah yang terbuang atau daging yang terbuang dari buah ini. Seperti halnya kalau kalian menggunakan pisau dapur ataupun cutter atau sejenisnya yang kalian harus melakukan dari ujung ke ujung, lalu kalian rapatkan seperti ini. Percaya nggak percaya, kalian bisa coba langsung alat-alat yang sudah gua review ini. Oke, sebelum gua tutup review dan unboxing untuk barang unik dan aneh tapi bermanfaat yang berada di Royal Shop, untuk kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe, lalu klik tombol notifikasi biar kalian tahu informasi terbaru dari channel gua. Dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka, dan share ke semua sosial media yang kalian punya tentunya, biar teman-teman kalian ataupun kerabat kalian bisa dapat informasi dari channel gue yang sangat bermanfaat kali ini, karena gue nggak mau channel gue ini terlalu melebar yang akhirnya tidak bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.